Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dulur, kali ini kita akan memplester dinding bata merah ya. Ini kombinasi bata merah kita plester secara dikamprot terlebih dahulu dan juga nanti kedua atau finishnya kita oles ya, secara dioles. Nah, ini dulu sering yang dipertanyakan pada teman-teman kita ya. Ini untuk kelebihan dikamprot ataupun secara dioles itu seperti apa. Nah, kalau ciri khas ya, ciri khas kalau dikamprot seperti ini itu ciri khas katanya itu Indonesia. Nah, seperti itu. Tapi kalau yang dioles itu ciri khas Malaysia. Nah, kalau kami menilai di sini itu caranya sama aja ya, teman-teman. Tapi dengan satu tujuannya kita hasilnya harus rata dan juga lurus. Nah, seperti itu. Untuk tujuannya sama, tapi kalau caranya kita beda-beda. Nah, di sini kita berkombinasi ya, teman-teman. Awalnya kita kamprot terlebih dahulu, terus keduanya kita oles. Jadi kalau menurut saya, kami pribadi itu sama aja ya, dulur ya. Tergantung teman-teman itu enaknya pakai cara apa, ya pakai cara teman-teman aja. Yang penting untuk tujuannya tetap sama, kita mencari kerataan dan juga kelurusan, kerapian. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita praktekkan di sini sama aja ya, teman-teman, sama aja. Untuk hasil itu juga tergantung sama bahan, tergantung juga dari pengerjaan, dari perbandingan, dari pasir juga pengaruh ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, ini tadi untuk langkah awalnya kita awali dengan bikin kepalan terlebih dahulu, dilot dulu untuk dindingnya supaya hasilnya tetap rata. Jadi kalau dikamprot ataupun dioles itu langkah awalnya tetap dilot, bikin kepalaan terlebih dahulu supaya hasilnya nanti rata dan juga lurus. Seperti itu ya, dulur ya. Dan untuk batanya ini kita siram terlebih dahulu karena di sini untuk dindingnya dinding bata merah bakar ya. Itu beda kalau yang ada di Malaysia. Kalau yang Malaysia itu kan ada yang open seperti itu. Jadi kalau nggak dibasahi itu nggak masalah. Ini kalau di tempat kami kebanyakan batanya itu bata merah bakar seperti itu. Jadi kalau tidak kita basahi terlebih dahulu itu nggak bisa, teman-teman. Nggak bisa. Terus untuk selanjutnya kita menggunakan luluan ya, semen pasir, pasir hitam, pasir sungai dengan perbandingan semen 1 untuk pasirnya itu 4. Jadi cara awal kamprot tadi adukannya jangan terlalu keras ya, dulur. Jadi dibikin agak encer supaya pengamprotan itu lebih mudah dan lebih menempel. Cuma kalau di sini kita perhatikan kalau ke pasirnya lumayan kasar, itu kalau kita nggak tambah semen ataupun nggak kita bikin terlalu encer itu susah juga untuk nempelnya. Jadi yang pasir-pasir besar itu banyak yang rontok. Nah, seperti itu ya, dulur. Cuma kalau kita secara dioles itu bisa nempel semuanya. Nah, seperti itu. Dan mungkin nanti kita bikinkan video, kita oles dulu terus kita kamprot. Nah, itu hasilnya seperti apa itu nanti juga bisa. Dan berhubung ini dulu banyak yang mempertanyakan ya secara dikamprot dan juga dioles. Jadi kita bikin dua versi, kita kombinasikan seperti ini. Yang penting untuk tujuannya pakai cara apapun itu tujuannya tetap sama ya, dulur. Rapi, lurus dan juga rata. Nah, setelah penuh ya, ini sudah penuh dengan ketebalan 2 cm, ada yang 1,5 ya, karena untuk dinding batanya dan dinding bata renovasian. Seperti itu. Jadi kita menggunakan adukan PC, tidak menggunakan bahan lainnya. Jadi cukup semen sama pasir saja. Dan langsung kita gosok menggunakan sidar aluminium dengan mengikut kepalaan yang sudah kita bikin dari awalnya, kepalaan lajur ya, dulur ya. Untuk cara bikin kepalanya ini sudah ada di video kami di bawah. Oke, monggo dulur dilanjut aja video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk di subscribe bagi yang belum subscribe. Silahkan komen-komen. Kalau ada masukan monggo silahkan tulis pada kolom komentar. Kami juga butuh masukan dari teman-teman ya, karena kami juga masih tahap belajar. Semoga bermanfaat untuk yang masih sama-sama belajar. Oke teman-teman, monggo dilanjut video ini sampai selesai ya.
Rumah nenek masih ramai. Sampai ke itu. Ini apa tuh? Bocor. Balik tak enggak kok. Ayo. Lawan apa? Susah ya? Nah, ini untuk penggosokannya hampir selesai. Kita tinggal merapikan saja. Terus kita cek secara diputar seperti ini juga bisa melihat kelurusannya. Terus dilihat menggunakan sidar aluminium yang holo itu juga bisa ya dulur. Kita tinggal merapikan menggunakan roskam kayu. Jadi untuk plesteran itu bisa digosok menggunakan roskam kayu untuk merapikan, dan tanpa digosok menggunakan roskam kayu itu juga bisa. Yang penting untuk hasilnya tetap rata dan juga lurus. Oke, ada kurang lebihnya kami mohon maaf ya dulur. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.